wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar Anda pemirsa Radio Lampung TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Tri Okta dapat menjumpai Anda di program kita hari ini, Dialog Pilihan Rakyat. Yang mana pada hari ini tema kita mengenal Andi Robi, sarjana hukum yang peduli terhadap petani. Tentunya bersama narasumber saya, Andi Robi, pembina kelompok tani, yakni Bacalek DPRD Provinsi Lampung. Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai tema kita mengenai kepedulian terhadap petani, kita mungkin akan sapa terlebih dahulu narasumber kita, ini Bapak Andi Robi. Halo, bagaimana kabarnya? Halo, baik Mbak Okta. Alhamdulillah. Nah, perjalanan dari Kota Metro ya Pak Baik, ya ke Bandar Lampung gimana, lancar Pak? Alhamdulillah, program Pak Jokowi. Program Pak Jokowi pokoknya baik. lancar dan pokoknya harus sehat selalu dan terus semangat. Amin, gitu, ya. amin, terima kasih. Nah, sebelum kita berbincang mengenai tema kita pada hari ini, mengenal Andi Robi, sarjana hukum yang peduli terhadap petani, mungkin kita akan ini dulu ya Pak ya, memberikan pengetahuan terhadap pemirsa Radio Lampung TV bahwasanya pada 14 Februari 2024 itu pemirsa, waktunya masyarakat menentukan pilihan wakilnya untuk duduk di kursi legislatif di seluruh tingkatan, mulai dari DPRD tingkat kabupaten kota, DPRD provinsi, dan DPR RI. Tahapan pun terus berjalan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sementara bakal calon legislatif selaku peserta pemilu terus bersosialisasi, menjual program visi dan misi. Salah satunya yakni Bapak Andi Robi SH, putra daerah Kabupaten Pringsewu, kelahiran Pagelaran ini, merasa terpanggil untuk turut serta membangun daerah melalui kursi legislatif DPRD Provinsi Lampung. Menariknya, penyandang gelar sarjana hukum ini lebih peduli terhadap para petani. Hal ini terbukti saat panen raya padi di Pekon Tambahrejo beberapa waktu lalu. Andi Robi pun didapuk sebagai koordinator MSP untuk wilayah Pringsewu yang telah membina puluhan kelompok tani di 3 daerah, yakni Kota Pringsewu, Kota Metro, dan Kabupaten Pesawaran. Nah, untuk mengenal lebih jauh sosok Andi Robi, kita akan berbincang-bincang langsung mengenai tema kita pada hari ini. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Robi ya, mungkin akan lebih akrab saya panggil Pak Robi saja gitu ya. Terkait bagaimana Pak Andi sendiri awal mulanya bisa membina ribuan petani yang khususnya tersebar di 3 kabupaten kota, itu Pringsewu, Metro, sampai Pesawaran sendiri. Oke. Diawali saya punya rasa kesadaran cukup tinggi dengan hal pangan. Dan kalau kita bandingkan sama negara ASEAN, mungkin jauh banget soal pertanian kita. Dan kita bisa lihatlah sebenarnya sumber-sumber pemberitaan dari YouTube dan lain-lain dibandingkan dengan Asia Tenggara. Petani ini punya problem yang cukup klasik ya, yang sampai hari ini sulit untuk diselesaikan atau mungkin tidak pernah selesai gitu. Yang pertama itu masalah pupuk, terus masalah harga gabah turun ketika panen raya. Ini hal-hal yang klasik tidak pernah selesai. Padahal negara kita sudah 78 tahun merdeka ya, tapi ini tidak pernah selesai gitu. Nah, saya yang berikutnya, kebetulan saya sering beberapa kali mengikuti reses di kampung saya, di desa saya, ada Kelurahan Yosomulyo di Kota Metro. Itu ketika reses, petani itu tanya masalah pupuk, harga gabah gitu. Ini tidak pernah selesai dan tidak pernah diselesaikan gitu. Nah, saya melihat itu sepertinya harus ada sesuatu yang kita buat. Contoh masalah harga gabah. Harga gabah ini turun ini karena ada permainan di tingkatan paling bawah antara petani sama pembeli. Nah, ini sistemnya ini berjalan sistematis terus-menerus. Jadi petani jualnya sama si tengkulak namanya. Tengkulak jualnya lagi sama agen. Dari agen baru ke pemilik pabrik atau pengolah untuk dijadikan beras. Anehnya, kita yang punya barang, saya petani, tanya harganya sama orang lain, gitu. Ini terjadi siklusnya sepanjang tahun seperti ini terus. Nah, saya melihat ini harus diperbaiki dan harus dimanajemen dengan baik. Nah, makanya saya turun ke petani dan kemarin kita berjalan, selama ini kita berjalan terus untuk mendampingi petani. Berarti memang dari Pak Robi sendiri ini berangkat dari kepedulian terhadap para petani, karena memang kalau dirunut ke belakang, ini permasalahan yang klasik, benar-benar klasik dan tidak pernah berujung. Bagaimana sih ini penyelesaiannya seperti itu? Nah, terkait untuk total jumlah petani sendiri yang saat ini dibina, ada berapa dan tersebar di mana saja? Baik. Total petaninya ribuan ya, kalau personnya ribuan. Ada beberapa kelompok tani, Gapoktan,
Di Prengsewu itu dari 9 kecamatan itu 7 kecamatan saya jadi pembinaan saya. Di 7 kecamatan itu dibagi lagi tuh pekon-pekon gitu kan. Nah, terus di Pesawaran sendiri baru 2 kecamatan. Nah, kalau di Prengsewu di Metro itu sudah ada di 4 kecamatan karena Metro kan sedikit, cuma ada 5 kecamatan. Itu sih. Jadi memang dari 3 kabupaten kota ini tersebar di beberapa kecamatan dan itu sekupnya merucut lagi ya Pak ya ke Baik. pekon-pekon. Ke pekon-pekon ya, kalau di Prengsewu kan pekon. Iya, Gitu. Baik. betul. Nah, kita ketahui untuk membina para petani ini, khususnya para petani padi, tidak mudah ya Pak ya. Baik. Nah, terkait hal ini, Pak Robi sendiri kan memiliki kegiatan setiap harinya. Untuk mendekatkan diri terhadap petani ini, apa sih Pak langkah yang dilakukan oleh Pak Robi? Gini, sorry. Bukannya tidak mudah ya membina petani itu. Kita sudah sama-sama tahu, pemerintah itu sudah membuatkan set plan dan program adanya Gapoktan dan kelompok tani. Tapi persoalannya yang di bawah ini sekarang ini, di kelompok tani dan Gapoktan tadi itu, ini tidak berjalan dengan baik, dengan benar. Ini masalahnya, trouble-nya di situ sebenarnya. Makanya saya bilang tadi dari awal, kenapa sih saya mau melihat ini pengen turun ke sini itu apa sih masalahnya soal jual beli gabah ya. Kan saya bilang tadi, kita punya gabah nih, petani punya gabah nih. Tanya harganya sama tengkulak. Kan sudah nggak real maksud saya. Kenapa itu sampai terjadi? Karena kelompok tani tidak berjalan dengan baik. Dan petani tidak bisa menentukan harga. Akhirnya, ketika petani tanya sama tengkulak, karena tidak dikoordinir oleh kelompok tani ini, ya akhirnya yang menentukan harga itu olah pihak luar gitu, tengkulak. Pihak luar itu sendiri. Iya, pihak luar itu sendiri gitu loh. Nah, saya boleh saya bilang tadi, sampai hari ini nggak bisa selesai gitu dengan kita sendiri. Ini harus ada kerjasama dari semua segala pihak, gitu. Terutama dari pemerintahan kalau menurut saya. Nah, ini sebenarnya tidak sulit sih sebenarnya. Bukan persoalan yang rumit dan sulit kalau menurut saya. Kenapa saya bilang tidak rumit dan tidak sulit? Karena gabah ini, makanan ini adalah bahan dasar kita untuk konsumsi. Dan ini seluruh orang di Indonesia ini makan ini gitu loh. Tapi manajemennya kok tidak baik gitu kalau menurut saya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Sedangkan dari pemerintah sendiri sudah mewadahi dengan adanya kelompok-kelompok Tani ini. sama Gapoktan itu. Tapi memang dari strukturnya dan Baik. mungkin minim edukasi ataupun informasi ini ya Baik, Pak. baik. Ya. Nah, kemarin kan ada para petani sudah panen raya Baik. dengan padi varietas MSP 13B. Baik. Awal mula memilih jenis padi ini kan meyakinkan kepada petani untuk menanamnya itu seperti apa sih Pak? Oke. Ketika orang tidak kenal, ini tidak gampang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Apalagi kita menawarkan sesuatu produk yang mereka sendiri tidak mengenal itu. Nah, kebetulan saya di Metro, saya punya lahan sawah. Dan saya petani juga. Saya kembangkan di situ. Sebelum saya turunkan, saya berikan bantuan, bukan bantuan ya, memberikan sesuatu yang bentuknya untuk pertanian, itu seperti bibit, itu saya coba dulu di lahan saya. Dan kami coba itu sudah 3 tahun, 9 kali panen. Dan 5 kali panen sudah mulai bagus, sudah baik menurut saya dengan hasil tonase, dengan ketahanan fisik si tumbuhan tersebut. Nah, itu baru saya bagikan kepada teman-teman kelompok tani. Nah, itu waktu datang mereka juga sedikit antipati. Siapa Andi Robi? Gitu kan. Saya tunjukkannya dengan, saya tahu persoalan mereka. Masalah tadi pupuk, saya bicara soal pupuk masuk akal mereka. Gitu. Terus masalah harga gabah, itu masih jadi mereka jadi masuk akal mereka. Nah, setelah itu saya nawarkan coba pakai bibit ini. Waktu pertama kali mereka saya kasih bibit itu, dia bertanya, Pak, ini daya tumbuhnya berapa? Berapa besar, berapa banyak gitu. Nah, saya bilang, kalau mau bagus harus pakai ini produk. Kebetulan saya produksi namanya asap cair. Itu produksi sendiri. Hasil dari kajian dari teman-teman, analisa dengan para petani, ini saya buatnya dari bahan kulit merang, kulit gabah itu sendiri, kulit gabah. Saya suling, jadikan asap cair, dan itu sebagai pendamping dari kekurangan pupuk itu tadi, dan untuk membuat
daya tumbuh si padi yang saya bagikan itu menjadi bagus gitu loh. Cukup menarik ya, Pak Robi Baik. sendiri lulusan sarjana hukum, Baik. tapi memprioritaskan dan memikirkan bagaimana nasib para petani tentunya, Hmm. dan sudah bereksperimen dan berinovasi Baik. bagaimana untuk Baik. menghasilkan hasil pertanian yang baik Baik. tentunya. Baik. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lagi Pak Baik. mengenai siapa sih sosok Andi Robi ini Baik. yang Oke. untuk memperdulikan para petani, tapi tentunya nanti setelah jeda pariwara berikut tetap bersama kami di Dialog Pilihan Rakyat. Baik.